rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kata beliau, qala rahimahullah ta'ala, babu la yudbah lillahi bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. Iya. Jadi kata beliau, ini bab la yudbahu lillahi bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. Jadi setelah menjelaskan, atau kata beliau, bab tidak disembelih untuk Allah Subhanahu wa taala di tempat yang dimana disembelih pada tempat tersebut untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Seorang menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh dia sembelihannya ini di tempat yang dimana tempat itu disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di situ ada pernah seorang menyembelih untuk sembahan yang lain. Iya. Ini larangan. Beliau menyebutkan dari bab ini, tak kala setelah menjelaskan tentang sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kesyirikan. Berarti sembelihan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau membahas lagi tentang sembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak di tempat yang dimana disembelih di situ untuk selain Allah. Iya, jadi bentuk penjelasan. Kalau sembelihan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak boleh disembelih, iya, di tempat yang dimana di situ disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud beliau. Ya. Jadi setelah menjelaskan bahwasanya sembelihan adalah ibadah, dipalingkan kepada selain Allah adalah kesyirikan, maka menjelaskan pula bahwasanya tidak boleh walaupun itu menyembelih untuk Allah, tapi di tempat yang di situ disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan bukan hanya tempat saja, tapi berkaitan juga dengan waktu. Ya, waktu. Di mana kebanyakan dari seorang mengagungkan sembahannya di waktu tersebut dan menyembelih untuknya. Iya. Tapi yang paling besar dari larangannya adalah tempat. Tempat karena bentuk pengkhususan. Ya. Baik. Qala rahimahullah ta'ala, bab la yudbahu lillahi bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. Hikmahnya dari larangan ini, sebelum kita membahas dalil tentang larangannya, itu ada beberapa hikmah. Di antaranya adalah bentuk wasilah kepada kesyirikan. Setelah berlalunya waktu, maka akan disangka itu adalah kesyirikan dan orang akan menjadikan hal tersebut. Maka larangan tersebut menjadi saddud dzari'ah, ya, bentuk menutup pintu dari hal tersebut. Yang kedua, adanya bentuk tasyabbuh terhadap orang kafir atau orang musyrik. Bentuk tasyabbuh. Dan disebutkan kaidahnya, muwafaqatul musyrikin adh-dhahir itu tad'u ila muwafaqatihim bil batin. Jadi bentuk menyerupai mereka dari sisi zahir itu akan mengantarkan seorang menyerupai mereka dari sisi apa? Batin. Iya. Jadi mungkin anggapannya serupanya itu di
di mana di zahir saja sama-sama menyembelih. Yang membedakan apa? Niat saja. Ini menyembelih untuk Allah, dan dulu orang menyembelih sini untuk siapa? Untuk jin, untuk fulan bin fulan. Namun berselang waktu akhirnya apa? Mengikuti kaum musyrikin dari sisi batin. Akhirnya sembelihan bukan lagi untuk Allah tapi untuk pemilik, siapa yang berada di tempat itu, dari yang diistilahkan apa? Kalau penjaganya, iya. Kemudian dari hikmahnya juga bentuk penguatan terhadap kaum musyrikin. Berikan kekuatan terhadap mereka karena kita menyembelih juga di tempat mereka. Iya. Jadi orang kalau lihat, maka akan seakan-akan kita membenarkan dari perbuatannya. Seakan-akan kita membenarkan dari perbuatannya jika kita menyembelih juga di tempat yang mereka menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua atau yang terakhir, ini paling pentingnya adalah menjadikan seorang tertipu. Ya. Tertipu dari perbuatannya. Kalau kita menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala di tempat yang di mana disembelih untuk selain Allah, orang akan menganggap bahwasanya kita juga sama dengan mereka. Dan dia pun mengikutinya tanpa dia bertanya. Iya, karena kaidah disebutkan oleh Sa'di rahimahullah, al-iqtida' bil af'ali wal 'amal ablaq bil iqtida'i min al-aqwal. Iya, kadang mengikuti dengan perbuatan itu lebih sampai dibanding mengikuti dengan perbuatan. Jadi orang ucapan. Jadi orang cuma lihat saja dia tahu. Wih, dia saja begitu. Muslim, iya, berarti boleh. Nah, itu seperti itu. Jadi ini pada hakikatnya ini menutup pintu-pintu untuk hal tersebut. Iya, dari hal tersebut. Terutama adalah menutup pintu kepada kesyirikan. Ini yang paling pokok, menutup pintu kepada kesyirikan. Itu hikmah. Ya, kemudian kita sebutkan larangan dari tidak bolehnya menyembelih di tempat di mana di situ disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah taala wa qaulillahi taala la taqum fihi abada. La taqum fihi abada. Ini ayat di surat Taubah. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu salat di situ selamanya. Ini disebutkan dalam kisah seorang yang bernama Abu Amir Al-Fasiq. Dia seorang yang sering membaca kitab-kitab yang terdahulu di zaman jahiliyah. Kemudian dia beribadah. Saking seringnya beribadah, dianggaplah sebagai Abu Amir Ar-Rahib. Iya. Ar-Rahib. Tukang ibadah. Kemudian manusia mengagungkannya dari apa yang nampak padanya dari agama. Tatkala Nabi SAW berhijrah ke Madinah, maka Abu Amir ini hasad kepada Nabi SAW, kufur terhadapnya dan benci kepada Nabi SAW. Kemudian dinamakanlah oleh Nabi SAW Abu Amir Al-Fasiq. Kenapa dikatakan Al-Fasiq? Karena keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kufur terhadap Rasulullah SAW. Kemudian Abu Amir ini beranjak
ke Syam untuk menghasut orang-orang Nasara, untuk membenci Rasulullah SAW, untuk melawan Rasulullah SAW. Maka Abu Amir menulis, dan dia di Syam, kepada jamaah dari orang-orang munafik di Madinah untuk mereka membangunkan tempat, supaya tempat itu dijadikan tempat berkumpul dan saling musyawarah untuk mencelakai Nabi SAW. Ya, dijadikan base camp. Iya, untuk membahas bagaimana kita mencelakai Nabi SAW. Iya. Nah, inilah yang diinginkan tempat itu, itulah masjid. Tapi dinamakan sebagai masjid. Dinamakan sebagai masjid. Jadi itu dibangun dengan maksud untuk memberikan bahaya terhadap Masjid Quba. Yang kedua, bentuk adanya tafriq bainal mu'minin. Itu dibangun untuk kekufuran kepada Allah. Kemudian dibangun untuk rencana untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, tak kala sudah nampak dijadikan sebagai masjid, disangkalah bahwasanya ini dibangun untuk orang-orang yang lemah, sakit. Maka dia sholatnya di situ. Maka diundanglah Nabi SAW. Diundang Nabi SAW untuk sholat di situ. Tapi Rasulullah SAW berudzur karena ingin safar. Iya, tak kala kembali, barulah Nabi SAW ingin sholat di situ. Maka turunlah ayat. Allah berfirman, la taqum fihi abada, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Jangan kamu sholat di situ selamanya. Lihat, jangan kamu sholat di situ selamanya. Jadi Nabi SAW dilarang sholat yang dimana di situ dimaksudkan sesuatu yang jelek. Dan Nabi SAW ini ingin sholat untuk siapa? Untuk Allah. Ya. Tapi dilarang. Bukan dilarang sholat untuk Allah SWT. Dilarang menunaikan ibadah di mana? Di tempat tersebut. Iya, di tempat tersebut. Dengan maksud seperti itu. Iya. Supaya tidak menjadikan penguat untuk kaum musyrikin, kaum munafikin. Jadi ini larangan yang dimana Nabi SAW ingin sholat di situ untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, namun karena di tempat yang dimana dibangun untuk sesuatu yang jelek, kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah pun melarang dari sholat di situ. Walaupun itu diniatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun itu diniatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sisi pendalilannya. Larangan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Rasulnya, sholat dikatakan masjid dirar namanya. Ini masjid dirar karena dibangun untuk memberikan bahaya pada kaum muslimin. Dibangun dengan maksud yang jelek, makanya dikatakan masjid dirar. Jadi sisi pendalilannya begitu pula dengan sesuatu yang dibangun untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, kalau seperti itu saya dilarang, bagaimana lagi perkara yang besar seperti sembelihan. Seorang menyembelih di tempat selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka dilarang juga melakukan hal yang sama di situ walaupun niatnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, kembali lagi kepada hikmah yang kita sebutkan tadi. Itu hikmahnya. Kalau sholat saja dilarang, ya, atau semakna dengan itu, karena sholat juga adalah ibadah yang agung, ya. Begitu pula apa? Sembelihan, yang dimana tempat itu disembelih untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dimaksudkan untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam hadis
Kata Nabi SAW an Sabit, qala rahimahullah ta'ala an Sabit bin Dhahak radhiyallahu ta'ala anhu, qala nadar rajulun ayanhara ibilan bibuana. Seorang laki-laki bernadar untuk menyembeli seekor unta di Buana. Buana ini nama tempat. Disebut dekat dengan pantai atau dekat dengan laut merah. Ini Bibuana. Kata beliau, fasa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Maka Nabi pun bertanya kepada laki ini. Laki ini disebut namanya, menyebutkan namanya kurdum dalam riwayat. Tapi ini tidak membahayakan ya. Kalau perawi atau laki-laki mubham dalam matan itu tidak membahayakan. Kalau mubham dalam sanad, itulah yang membahayakan, majhul, menjadikan hukum hadisnya ini dhaif karena tidak diketahui apakah dia siqah, siapa dia. Ya. Kedua, kalau sahabat yang mubham, maka ini tidak ada masalah walaupun di riwayat, di sanad. Karena sahabat itu disepakati semuanya udul. Tidak ada yang kadzab, tidak ada yang mudallis dan selainnya. Itu pembahasannya di ilmu mustalah. Kata beliau, nadar rajulun ayanhara ibilan bibuana fasa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala hal kana fiha wathanun min awthanin al-jahiliyati yu'bad. Kata beliau, apakah pada Bibuana itu, pada tempat itu ada patung sembahan dari sembahan-sembahan orang terdahulu dari zaman jahiliyah yang disembah? Ya, ditanya. Kemudian qalu la, maka laki-laki ini mengatakan tidak. Faqala hal kana fiha 'idun min a'yadihim. Apakah di situ ada pernah dilakukan id dari id-id mereka? Pernah diselenggarakan id, acara-acara besar mereka. Kemudian qalu la, faqala Rasulullah SAW aufi binadrik, maka tunaikan nadarmu. Fa innahu la wafa'a linadrin fi ma'siyatillah, karena tidak ada wafa, penunaian dari nadar pada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala fi ma la yamliku ibnu Adam, dan tidak ada juga pada apa yang dimiliki oleh ibnu Adam. Jadi di sini Rasulullah SAW itu bertanya kepada laki-laki ini yang ingin menyembeli, bernadar untuk menyembeli untuk Allah Subhanahu wa taala di tempat yang namanya Buana. Tak kala ingin menyembeli, Nabi SAW bertanya dulu. Iya, bentuk pertanyaan ini untuk menegaskan kalau di situ ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang disembah, maka jangan kau menyembelih di situ. Atau sudah dijadikan tempat acara untuk orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik, maka kalau seperti itu jangan juga kau menyembelih di situ. Artinya kalau tidak ada, maka tunaikan, boleh. Maka itu boleh. Akan datang nanti di masail tambahan dari penjelasan ini. Kemudian kata beliau, tak kala menjelaskan semuanya, menjawab dan tidak ada masalah, maka kata Nabi SAW, aufi binadrik, maka tunaikan nadarmu. Ini perintah untuk menunaikan nadar.
fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah, karena tidak ada penunaian untuk nadar pada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyalah, ini bentuk penafian dari wafa. Jika itu nadar untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Tidak pula pada apa yang tidak dimiliki oleh ibnu Adam. Ini pembahasan nadar nanti insyaallah mungkin ada nanti di babnya setelah ini. Kita jelaskan sedikit kata Nabi SAW, wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Itu ada dua. Kepemilikan secara syariat. Iya, seperti seorang yang bernadar, kalau seperti ini, seperti itu, maka saya akan membebaskan budaknya fulan. Iya. Atau kalau seperti ini, saya akan hadiahkan mobilnya fulan ke fulan. Ini tidak ada. Ini bukan miliknya. Kenapa dia mau kasih orang? Ya, ini sudah jatuh dua ini. Dia mau bersedekah, kalau diberikan balasan, yang kedua bersedekahnya bukan miliknya lagi. Iya, maka tidak ada wafa. Iya, tidak ada penunaian nadar. Yang kedua, fima la yamliku ibnu Adam secara hissiyah. Seperti dikatakan, kalau saya sembuh saya akan terbang. Ini juga tidak ada. Ya. Kalau saya lulus, maka saya akan berjalan di atas air. Ini tidak ada. Ya. Tidak ada wafa untuknya. Karena pada apa yang tidak dimiliki oleh ibnu Adam, apa yang tidak dia mampu, tidak ada kepemilikannya secara syariat ataupun secara hissiyah, secara hissiyah. Jadi syahidnya di sini adalah Nabi SAW merinci dari seorang yang ingin menyembelih di suatu tempat dengan niat untuk menunaikan nadarnya. Tak kala rincian seperti ini menunjukkan apa? Ya, kehati-hatian seorang menyembelih di suatu tempat. Kalau dia adalah tempat yang dimana di situ pernah disembelih untuk selain Allah, atau di situ ada sembahan selain Allah, atau ada acara pernah, acara yang dilakukan dari id-id mereka, maka Nabi SAW tidak akan memberikan pembolehan, dan bahkan disebutkan diperintah untuk menunaikan nadar tapi di tempat yang lain, karena ini nadar adalah nadar ibadah, nadar ta'ah, maka diperintah untuk menunaikan nadarnya. Namun karena tidak ada hal tersebut, maka diperintahkan untuk menunaikan nadarnya di tempat tersebut, tidak ada masalah. Ya, walaupun sebenarnya kata Nabi sini auf binadrik, itu umum saja di mana, walaupun bukan di tempat itu. Cuman kalau dia mau di situ, Nabi SAW merinci dulu. Nabi SAW memberikan rincian dulu. Taib. Insyaallah nanti di bab selanjutnya akan membahas tentang lebih luas sedikit dari pembahasan tentang nadar. Ya, ini cuma rincian diikutkan dengan nadar menyembelih sembelihan ibadah yang datang dari nadar, sebagaimana disebutkan tadi. Ini adalah taqarrub, ibadah yang wajib untuk diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, sekarang kita baca masailnya, ya, sedikit ini, insyaallah. Siapa? Tidak ada. Kalau tidak ada sudah. Kita tidak baca. Yang belum. Kasih yang belum. Siapa yang mau? Siapa? Kasih Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaik wa ra'aka fid dunya wal akhirah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fihi masail al-ula tafsiru qawlihi la taqum fihi abada. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala fihi masailu. Al-ula tafsiru qaulillahi ta'ala la taqum fihi abada. Ini sudah ya. Larangan Nabi SAW terhadap Nabi SAW untuk sholat di tempat yang dibangun untuk sesuatu yang jelek. Ya, walaupun itu sholatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmahnya disebutkan tadi. Ada beberapa hikmah. Nah. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. Kata beliau yang kedua, maksiat itu kadang memberi pengaruh pada bumi. Ya. Demikian pula ketaatan memberikan pengaruh pada tempat. Nah, ini disebutkan diambil dari hadis dan diambil juga dari ayat. Diambil dari ayat. Jadi seorang tempat atau maksiat itu memberikan pengaruh pada tempat. Kalau tempatnya ini pernah dipakai untuk sesuatu yang haram, apalagi kesyirikan, maka ini ada larangan untuk melakukan sesuatu juga di sana. Iya, melakukan sesuatu yang berbentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam hadis. Karena itu akan memberikan tasbihan, bentuk tasyabbuh kepada kaum musyrikin. Begitu pula ketaatan. Demikian pula ketaatan. Oleh karena itu disebutkan masjid itu lebih mulia daripada apa? Pasar. Kenapa bisa? Karena masjid itu untuk ketaatan, makanya mulia. Kalau pasar, di situ banyak pelanggaran, banyak pelanggaran. Oleh karena itu disebutkan masjid lebih utama daripada pasar, karena masjid itu untuk apa? Ibadah, zikrullah, maka memiliki keutamaan, yaitu ketaatan memberikan pengaruh pada tempat, memberikan pengaruh pada tempat. Naam. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. Kata beliau yang ketiga, pengembalian masalah yang tidak jelas kepada masalah yang jelas untuk menghilangkan permasalahan yang tidak jelas. Jadi raddul mas'alatil mushkilah ini tak kala dilarang untuk menyembelih di suatu tempat ila mas'alatin bayyinah liyazul al-ishkal. Tak kala Nabi SAW memberikan rincian, pertanyaan-pertanyaan, ya kan? Jadi suatu tempat ini samar, maka dikembalikan kepada hal yang jelas, seperti dikatakan istifsal, minta rincian supaya hilang dari iskal itu. Dia tahu bagaimana hukumnya begini, ditanya bagaimana supaya jelas, dipertanyakan apakah di situ ada seperti ini. Kalau tidak ada, dari istifsal ini akan membuat permasalahan yang iskal tadi menjadi jelas. Maka setelah ditahu bahwasanya di situ tidak ada sembahan, di situ tidak pernah ada id, maka tempat yang tadi yang tidak diketahui apakah boleh atau tidak menjadi jelas, yaitu boleh. Itu dia raddul mas'alatil mushkilah al-mushkilah ila mas'alatil bayyinah. Naam. الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. Bentuk istifsal ini bentuk pertanyaan rinci dari seorang mufti kalau dia butuh kepada hal tersebut. Ini kalau butuh saja, tapi tidak semua persoalan itu dirinci. Kalau jelas sudah tidak usah dirinci. Nanti dibutuhkan perincian, baru seorang mufti memberikan pertanyaan terperinci untuk seorang penanya.
dan terkhusus untuk rincian itu kalau adanya ihtimal. Adanya ihtimal. Kalau ada ihtimal, maka disitulah dibutuhkan apa? Istifsal. Makanya kalau diistilahkan apa? Tarkul istifsal fi makanil ihtimal tufidul umum. Itu dia. Meninggalkan rincian pada tempat adanya ihtimal, maka itu akan memberikan faedah umum. Itu ada di pembahasannya di usul fikih. Nah, Al-khamisatu ana takhsisul bu'd bin nadhir la ba'sa bihi idza khala min al-mawani'. kata beliau pengkhususan tempat dengan nadar. Perhatikan, dengan nadar. Seorang bernadar ingin menyembelih di suatu tempat, itu boleh. Itu boleh kata beliau, la ba'sa bihi idza khala minal mawani'. Boleh tapi dia kosong dari dua tempat, dari penghalang-penghalang. Penghalangnya ini disebutkan ada dua. Yang pertama tadi apa? Kalau ada sembahan di situ, ini mawani, atau pernah dijadikan acara Id di situ. Iya. Atau pernah disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala di situ. Maka ini mawani, enggak boleh. Enggak boleh ditunaikan nazar di tempat itu. Walaupun sudah dinadarkan. Yang kedua di mana akan menimbulkan kekhawatiran oleh orang lain jika seorang menyembelih di situ. Kekhawatiran yang menjadikan dianggap bahwasanya si fulan ini mengagungkan tempat tersebut, walaupun tempat tersebut tidak pernah ada hal yang lain sebagaimana disebutkan Nabi, kosong, tapi akan menimbulkan kekhawatiran untuk orang lain atau bahkan dirinya sendiri, sehingga timbul pada dirinya untuk mengagungkan tempat tersebut. Tempat tersebut. Maka ini masuk juga dalam mawani'. Itu yang saya katakan tadi kaidahnya. Al-iqtida' bil af'ali wal a'mal ablaq min bil iqtida'i bil aqwal. Itu kadang orang lihat saja. Sebagaimana antum. Kan mungkin lihat Ustaz, bicara sholat. Padahal kemarin dia bahas begini. Kadang seperti itu. Kan? Jadi kadang pengikutan terhadap perbuatan itu lebih sampai dibanding dengan ucapan. Kadang ucapan kita dengar tapi kita tidak mengikuti. Tapi tak kala kita lihat baru. Walaupun secara sunnah al-qaul itu lebih daripada al-fi'il, di mana Nabi SAW ketika mengucapkan itu lebih wajib dibandingkan fi'il, karena fi'il itu datang dalam bentuk sunnah saja, tidak ada wajibnya. Nah, itu dua mawani'nya. Kalau ada sesuatu atau kosong tapi disangka, orang akan menganggap bahwasanya ini tempat diagungkan, sehingga orang akan masuk dan mengagungkan tempat tersebut. Minta berkah atau apa. Tapi kalau seperti tempat-tempat luas, saya mau menyembelih di ujung kampung saja. Sudah. Atau di pertengahan kampung saja. Di rumahnya saja fulan. Maka itu tidak ada masalah, karena mungkin akan tidak ada sangkaan. Tapi kalau terkhusus di sana, di bawah pohon sana, kan? Padahal kita bilang di bawah pohon sana karena pohonnya besar. Nah, السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. Kata beliau, larangan darinya dari menyembelih kalau pada tempat tersebut ada sembahan patung atau pepohonan, yang jelas itu sembahan dari sembahan-sembahan jahiliyah, walau ba'da zawalihi, walaupun sudah lama waktunya berlalu atau sudah hilang, tapi pernah ada di situ.
Iya, ini keras berarti ya, bentuk penutup jalan-jalannya. Iya, nah. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. Demikian pula larangan darinya kalau pada tersebut ada id, ada acara dari id-id mereka, walaupun sudah lama tidak dilakukan lagi. Pendalilannya dikatakan walau ba'da zawalihi, itu dari ucapan Nabi SAW, hal kana fiha. Kana itu menunjukkan apa? Sudah berlalu. Jadi kana itu kadang menunjukkan ala istimror, kadang menunjukkan sudah berlalu lamanya. Iya. Itu dari bahasa, ya. Pendalilannya. Jadi ba'da zawalihi menunjukkan dari ucapan Nabi SAW, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyah. Hal kana fiha, apakah dulu ada? Berarti sudah dianggapannya sudah tidak ada. Apakah dulu ada? Iya, ini pendalilannya. Lalu bagaimana lagi kalau masih ada? Ini lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Nah, itu pendalilannya. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. Kata beliau, annahu la yajuz al-wafa' bima nadara fi tilkal bu'ah li'annahu nadarul ma'siyah. Kata beliau, tidak boleh menunaikan dari apa yang dinadarkan di tempat tersebut, karena itu adalah maksiat. Iya, disebutkan maksiat, dan maksiat itu tidak ada wafa'nya, tapi ditunaikan di tempat yang lain, di tempat yang lain. Kata Nabi SAW, fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah, dianggap maksiat. Naam. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. Kata beliau, al-hadru itu peringatan min musyahabatil musyrikin fi a'yadihim walau lam yaqsidhu. Bentuk peringatan dari menyerupai orang-orang musyrik pada id-id mereka walaupun seorang tidak memaksudkannya. Iya. Dan telah datang nas dari Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya anna tashbih atau anna tashabbuh la yushtarat fihi al-qasd. Penyerupaan itu tidak dipersyaratkan padanya adanya maksud. Fa innahu yumna' walau lam yaqsudhu. Karena tashabbuh itu dilarang walaupun dia tidak memaksudkan. Fa in qasadahu, tapi kalau dia maksudkan lagi, kana ashaddu isman. Kana ashadda isman. Maka itu akan lebih besar lagi dosanya. Jadi la yushtarat fit tashabbuh al-qasd. Tidak dipersyaratkan dalam tasabbuh itu qasd, maksud, niat. Fa innahu yumna walau lam yaqsud. Karena itu dilarang walaupun tidak dimaksudkan. Idza kana qasdahu. Kalau dia lagi memaksudkan, fa kana ashadda isman, maka itu akan menjadi dosa yang besar. Iya. Jadi tasyabbuh hati-hati, ya. Walaupun antum tidak tahu, tidak maksudkan, ya makanya belajar. Ya, jangan antum lihat dia begini, antum tidak tahu ternyata itu gayanya fulan. Nah. Al-ashiratu la nadra fi ma'siyah. Kata beliau la nadra fi ma'siyatin, di dalam apa namanya? Riwayat itu la wafa'ah li nadrin fi ma'siyatillah, ya kan? Itu ada bedanya ya, la wafa'ah dengan la nadra fi ma'siyatillah. La wafa'ah li nadrin fi ma'siyatillah itu beda. Kalau la nadra fi ma'siyatillah, itu berarti nadarnya tidak ada, tidak la yang akid, tidak teranggap. Tidak teranggap. Kalau la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah, itu teranggap tapi tidak ada wafa'. Dibedakan. Kalau la nadra fi ma'siyatillah,
berarti tidak teranggap dan dia berdosa. Ya, dan tidak ada kafarah. Itu kalau tidak ada nazar, berarti tidak teranggap. Kalau la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah, ini teranggap akadnya, teranggap nadarnya, tapi tidak ada wafa, tidak boleh dia tunaikan. Iya, nadar tersebut, dan dia membayar kafarah. Dari madhab ini madhab dari Al-Hanabilah, dikatakan kafaratu nadar kafaratul yamin. Ya. Kafar nadar itu kafarul yamin. Ini bedanya dibedakan. Di dalam riwayat itu la wafa ali nadrin fi maksiatillah. Jadi teranggap. Yang tidak ada nadar itu nadr li ghairillah. Itu akan datang nanti. Apa perbedaannya antara nadar li ghairillah dengan nadar fi maksiatillah? Akan ada nanti insyaallah di bab selanjutnya pembahasan tentang nadar. Bisa. Ya, jadi la nadar fi maksiatillah berarti memaksudkan tidak ada nadar sama sekali, tidak teranggap, tidak terhitung. Iya, sedangkan nadar fi maksiatillah itu terhitung. Cuman tidak ada penunaian, karena kata Nabi SAW, la wafa ali nadrin fi maksiatillah. Berarti ada, cuman tidak ada penunaian, maka dia bayar kafarah. Misalnya dia mengatakan saya bernadar kalau saya sembuh saya minum ballo, misalnya begitu. Saya minum khamr, saya mencuri. Ini pada hakikatnya dia bernadar. Ini tidak ada wafa. Bagaimana cara dia wafa? Ini tidak ada wafa. Makanya dia kan dikatakan punya nadar, maka diganti dengan apa? Kafarah. Kata Nabi SAW, kafaratul nadar kafaratul yamin. Iya, kafaratul yamin. Itu membebaskan budak atau memberi makan 10 orang atau memberi pakaian. Kalau tidak ada dimampu 3 ini, maka puasa 3 hari. Puasa 3 hari ini pilihan kedua. Jangan langsung puasa. Ya. Bernadar kemudian atau dia bersumpah atau bernadar nadar maksiat, kemudian disuruh bayar kafarah, maka dia pilih 3 dulu. Ya. Dia memberi makan 10 orang, kemudian atau memberi pakaian atau melepaskan budak. Kalau tidak bisa 3-3-nya, baru pindah ke puasa. Jangan langsung puasa. Puasa itu pilihan kedua. Kalau tidak mampu makan, tidak mampu memberi makan, atau tidak mampu memberi pakaian. Kalau melepas budak, ya jelas tidak ada ya. Nah. Al-hadiyata asyrah la nadhra li bani Adam fi ma la yamlik. Coba ulang. Al-hadiyata asyrah la nadhra li bani Adam fi ma la yamlik. Iya, tidak ada nazar. Ini, kalau begini tidak ada nazar. Ya. Tidak ada nazar li bani Adam fi ma la yamlik. Fi ma la yamlik. Sudah jelas ya, itu ada 2, tamlik secara syar'an atau hissiyah. Syar'an, kalau dia tidak punya secara syariat, dia punya mobil tapi bilang kalau saya sembuh saya mau kasih mobilnya fulan ke fulan, ini tidak ada. Atau kalau saya sembuh secara hissiyah, saya mau terbang, iya, atau berjalan di atas angin, udara, atau berjalan di atas air. Ini padahal yang tidak dimiliki oleh Ibnu Adam. InsyaAllah besok kita tambah lagi permasalahan tentang nadar. Nah, ini bab terkhusus untuk nadar ya. Nah, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.